Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari pemateri yaitu Melva Rahmayani dengan NIM 190330338 dan rekan saya Nestia Faroza dengan NIM 190331116 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Festiat MS akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu penerapan asesmen nasional berbasis Android dan PC menggunakan aplikasi Kelasku. Next. Yang pertama yaitu landasan religius. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Next. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 juga berbunyi, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 hasil amandemen ketiga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Sisdiknas adalah merupakan aturan pelaksanaan dari landasan ideal dan struktural negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Permendikbud nomor 59 tahun 2014, lampiran 1 yang berisikan tentang penyempurnaan Polkir. Karakteristik dari aplikasi Kelasku. Langsung saja, Kelasku ini adalah suatu aplikasi pembelajaran campuran secara daring yang dapat digunakan secara gratis dan sangat mudah untuk digunakan oleh siswa. Aplikasi menjadi salah satu sarana meningkatkan produktivitas siswa dan guru walaupun pembelajaran jarak jauh. Kelasku diterbitkan ketika masa pandemi COVID-19 oleh pemuda laki-laki bernama Ega Raditya. Aplikasi ini dibuat agar guru dan siswa lebih mudah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Aplikasi Kelasku bisa digunakan oleh semua jenjang pendidikan. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Fitur-fitur yang menarik khususnya generasi milenial sangat cocok menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran secara daring. Mobile web. Aplikasi bisa digunakan di dalam Android dengan mengunduh aplikasi pada Play Store. Desktop device atau juga bisa digunakan pada PC Kelasku. Selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi Kelasku sebagai media, di mana Kelasku ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar.
sangat mudah untuk digunakan oleh peserta didik dan guru. Peserta didik, khususnya generasi milenial, akan semakin antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sebab aplikasi Kelasku memiliki fitur yang sangat dekat dengan generasi milenial seperti chat group atau obrolan menggunakan video, serta guru dapat menyesuaikan bahan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya, Kelasku ini menyediakan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam belajar, baik menggunakan laptop, personal komputer, maupun smartphone. Selanjutnya, dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke fitur-fitur aplikasi Kelasku. Yang pertama itu ada kelas. Fitur kelas ini merupakan fitur yang wajib dibuat oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Kelas dibuat sesuai jenjang kelas atau mata pelajaran yang diajar. Nah, yang kedua adalah materi. Fitur ini disediakan oleh Kelasku untuk guru memberikan bahan ajar agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang disampaikan juga bisa dipelajari dan dipahami lebih dalam oleh siswa. Materi yang guru berikan tentunya terdapat 3 bentuk materi, yaitu video, slide, dan artikel. Tiga adalah fitur ini disediakan untuk guru memberikan tugas kepada siswa agar hasil pembelajaran siswa dapat dilihat dari hasil tugas yang dikerjakan guru. Memberikan judul tugas sesuai yang diinginkan dan memberikan instruksi tugas dan mengupload tugas bisa berupa file atau foto. Guru juga dapat mengatur tanggal dan waktu tugas itu diberikan serta memberikan batasan ataupun limit tugas itu untuk dikumpulkan. Yang keempat itu yaitu kuis. Fitur ini disediakan untuk guru memberikan kuis. Fitur ini hampir sama dengan tugas, tetapi kuis ini berbentuk pilihan ganda esai. Guru dapat memberi judul pada kuis ini. Biasanya kuis diberikan ketika mau dimulai pembelajaran atau setelah pembelajaran selesai, untuk mengetahui sampai mana siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, chat group ini digunakan untuk diskusi mengenai materi. Apabila siswa merasa kesulitan dan terdapat materi yang tidak dipahami oleh siswa, maka digunakan melalui chat group. Beri contohnya. Yang keenam itu adalah obrolan video. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kami ada contohnya, yaitu video, di mana fitur ini disediakan untuk berdiskusi secara tatap muka melalui video. Fitur ini membuat kelas terasa lebih hidup dan agar siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Oke, next. Oke, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nestia Paroza. Kepada Nestia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Melva. Selanjutnya, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat soal asesmen pada aplikasi Kelasku. Baiklah, yang pertama, kita perlu membuat akun terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam membuat akun yakni aplikasi Kelasku dapat dibuka melalui smartphone atau juga PC. Dapat dilakukan dengan cara mendownload langsung aplikasi Kelasku pada Play Store atau dapat juga dengan menggunakan web www.kelasku.com. Jika sudah memasuki web tersebut, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini merupakan tampilan awal dari web kelasku.com. Setelah memasuki
laman utama pada web kelasku, maka kita dapat login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka kita dapat mengklik daftar. Setelah mengklik daftar ini, kita bisa memasukinya menggunakan email atau dengan mendaftar akun kita terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan diminta untuk login menggunakan email dan password. Apabila kita telah mendaftar, kita bisa langsung memasukkan email kita dan password yang telah kita buat. Namun, apabila kita belum terdaftar, maka kita bisa memasukinya melalui email. Setelah email diverifikasi, maka kita dapat langsung masuk ke dalam fitur kelasku ini. Nah, seperti inilah tampak fitur-fitur yang ada di dalam web kelasku.com. Ada seperti yang telah dijelaskan oleh Melva tadi, ada beberapa fitur seperti kelas, obrolan, kuis, tugas, materi, obrolan grup. Di sini kita bisa membuat kelas berapapun mulai dari kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan sebagainya. Sebagai guru, kita bisa mengirimkan materi, kuis, tugas, dan materi. Siswa juga dapat bergabung ke dalam kelas menggunakan link yang dikirimkan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu uji validitas aplikasi kelasku. Setelah kami melakukan uji validitas pada teman-teman sebanyak 10 orang, ini adalah rata-rata nilai yang kami peroleh, di mana kemudahan penggunaan didapatkan nilai rata-rata 84,1 dan daya tarik sebesar 84,3, efisiensi sebesar 83,3, dan manfaat sebesar 85, dan kejelasan sebesar 93,5. Dan dapat disimpulkan dari hasil validitas ini rata-rata sebanyak 86,0. Itu sudah dalam kategori cukup baik. Selanjutnya, ini merupakan grafik pengolahan data, kemudahan penggunaan, grafik daya tarik, grafik efisiensi, dan grafik manfaat. Dan terakhir yaitu grafik kejelasan. Selanjutnya, cara membuat soal asesmen pada kelasku. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa langsung melakukan tutorialnya. Sebentar. Kita bisa mengklik kelasku.com pada laman pencarian. Nah, tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Ini saya melalui sebagai guru, maka saya sudah membuat kelas, yaitu kelas 11 IPA 2. Untuk pembuatan soal asesmennya, kita bisa langsung mengklik kuis. Nah, di sini kita bisa memasukkan judul apa yang akan kita uji kepada siswa. Misalnya, materi ujian fisika kelas 11 IPA 2. Nah, kita bisa mengisi instruksinya seperti jawablah soal di bawah dengan benar. Selanjutnya, kita bisa memiliki dua pilihan, yaitu pilihan soal pilihan ganda dan esai. Selanjutnya, pada soal, kita bisa memasuki soal yang ingin kita tambahkan.
Nah, setelah memasuki soal, pertanyaan yang akan dijawab, maka kita bisa membuat pilihan. Apa-apa saja pilihan yang akan masuk pada jawabannya. Misalnya, yang A 0,10 meter tambah pilihan, yang B 0,20. Kita bisa mengatur sampai berapa pilihan yang ingin kita buat. Nah, di sini juga kita bisa mengklik jawaban benar untuk jawabannya. Kunci jawaban hanya dimiliki oleh guru. Saya jawabannya adalah 0,2. Baik, selanjutnya kita bisa menambah soal. Apabila soalnya berbentuk gambar, maka kita bisa menguploadnya di sini, seperti sebagai contoh. Nah, bisa kita tulis soalnya, perhatikan gambar di bawah. Sebentar. Planet Neptunus ditunjukkan pada nomor. Nah, seperti soal gambar ini, kita bisa membuat pilihan seperti nomor 7, nomor 6, 8, dan terakhir nomor 9. Nah, begitupun dengan soal-soal yang lainnya. Sebanyak soal yang ingin kita buat. Anggap saja ini sudah cukup. Lalu kita bisa mengirimnya dengan mengklik tanda kirim. Nah, di sini kita bisa mengatur jadwal kapan dimulai kuis ini dan deadline batas waktu siswa harus mengumpulkannya. Seperti 9 dimulai pada jam 1:02 atau kita atur sebanyak sampai 120 menit. Nah, klik. Maka pemberitahuan kuis ini akan muncul kepada siswa, sehingga siswa bisa melihat bahwa guru baru saja memposting kuis. Nah, ini merupakan tampilan kuisnya. Guru dapat melihat hasil yang dikerjakan siswa. Misalnya, apabila sudah ada siswa yang mengisinya, maka akan terisi, terkirim, dan apabila belum, maka ada nama-nama siswa yang belum mengumpulkan. Juga nantinya siswa akan langsung mendapatkan skor yang mereka peroleh setelah mengisi jawaban-jawaban kuis tersebut.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tampilan akhir pada siswa apabila ia menggunakan Android akan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh yang saya simulasikan tadi. Nah, ini merupakan tampilan apabila siswa membuka soal pada Android. Seperti siswa bisa memulainya dengan mengklik Start Now, dan muncullah durasi waktu yang harus mereka kerjakan selama mengerjakan kuis. Sebanyak beberapa soal yang harus mereka kerjakan, dan mereka akan mengetahui nilai yang mereka peroleh dari pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka isi. Oke, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nestia Faroza. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan dari teman-teman nantinya, silakan komentar pada link yang sudah kami bagikan ataupun video yang teman-teman tonton nantinya. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.